Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh syukur. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan, kecukupan, untuk segala yang boleh kami nikmati hari lepas hari hingga saat ini. Dan kami boleh memasuki bulan yang kedua di tahun ini. Mengawali aktivitas hari ini, kami akan membaca dan merenungkan beberapa bagian dari firman-Mu. Penuhilah pengertian bagi kami yang terbatas ini. Mampukanlah kami mengetahui kehendak-Mu, agar kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan di sepanjang waktu, agar nama-Mu senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 13 ayat 12-14. Saya akan membacakannya untuk kita. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Aku Berubah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang ada di dunia ini secara alamiah akan mengalami perubahan. Lihat dan perhatikanlah perubahan yang ada di sekitar kita. Ada perubahan ke arah yang lebih baik dan ada pula ke arah yang lebih buruk. Hidup kekristenan kita juga mengalami perubahan. Bila memang kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, kita memiliki hubungan yang sehat, yang baik dengan Kristus, maka kita akan diubahkan menjadi pribadi yang dewasa dalam iman. Seperti fase metamorfosis sempurna yang dilalui untuk menjadi seekor hewan. Dimulai dari telur yang berubah menjadi larva, lalu larva menjadi kepompong, dan setelah cukup masanya, segera keluar sebagai seekor kupu-kupu. Rasul Paulus mengungkapkan perubahan hidup kita itu dengan fase menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Bahkan ditekankannya pula dengan berkata, "Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya." Hidup yang sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Hidup tidak lagi dalam kedagingan, tetapi hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang Kristen, kehidupan kita harus mengalami perubahan. Perubahan yang dikerjakan Allah melalui sebuah ketaatan kita kepadanya. Bukan hanya untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Allah, namun perubahan itu menyatakan kasih terhadap sesama kita. Saat ini, banyak faktor yang mempengaruhi perubahan kehidupan kekristenan kita, seperti lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan tempat kerja, lingkungan sekolah, dan bahkan sekarang juga dipengaruhi oleh media sosial yang sangat mudah untuk diakses. Kita harus waspada agar semua itu
tidak mengarahkan kita kepada perubahan yang lebih buruk. Hendaknya kita senantiasa mengingat Tuhan dan apa yang telah dilakukannya bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mau hidup yang berubah, selidiki diri kita, lepaskan keegoan, lepaskan hidup di dalam kedagingan, dan serahkanlah seluruh hidup kepada Tuhan. Ia akan mengubah hidup kita. Dengan demikian, selanjutnya kita dapat berkata, "Aku berubah." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami, kerinduan kami, agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Sungguh Engkau adalah Allah yang peduli. Engkau bukan saja mengasihi kami, tetapi juga membawa kami ke dalam perubahan hidup. Perubahan yang membawa kami semakin mengenal-Mu, mengetahui apa yang Engkau mau. Biarlah senantiasa kami taat setia kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Sertai kami juga dalam melaksanakan aktivitas hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.